Kan gini Pak, semua amalan perlu niat baru dikasih pahala. Ada 3 amalan nggak perlu niat dapat pahala. Apa itu? Pertama, melihat wajah emak kita. Jadi yang masih hidup ayah ibunya ngelihat doang itu sudah dapat apa? Pahala. Berapa kali kita ngelihat wajah emak kita? Sehari semalam yang masih hidup nih. Yuk, kadang-kadang banyak orang yang lupa itu ya. Emaknya dibiarin aja. Biasanya kayak gitu. Banyak yang begitulah. Tapi Jamaah Al-Barakah ini saya yakin nih orang-orang yang sayang semua sama emaknya ini, jadi sering ketemu emaknya, kan gitu ya. Tuh, lihat wajah emak. Yang kedua, melihat Al-Quran. Al-Quran itu Pak, dilihat aja kita berpahala. Dilihat aja kita berpahala sudah. Yang ketiga, melihat Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan getuk. Pagi-pagi makan getuk. Pagi-pagi memang suka ngantuk. Kira-kira gitulah ya. Ini kan pagi-pagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang kita terima. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari hari qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Pak Haji Haidir sebagai Ketua DKM dan semua tim DKM yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru yang hadir, ustaz-ustaz yang hadir yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Haji Tambat. Belum, insya Allah haji udah ini ya. Nah, ini Tambat ini nama orang Medan sebenarnya ini. Oh, Lampung ya. Karena di Mandailing itu ada tradisi nama, salah satunya di antara Tambat. Nah, gitu ya, Tambat, Parlindungan, Perlaungan, kan gitu ya. Itu ada maknanya, makanya jadi orang Medan kali ya Bapak ini ya gitu ya. Alhamdulillah insyaallah berangkat umroh. Moga-moga kita juga ikut berangkat umroh ya Bapak-bapak ya. Berangkat umroh, berangkat haji, karena memang nggak bisa dipungkiri ya, keinginan berangkat umroh itu beda dengan yang lainnya. Saya lebih rindu berangkat ke Mekah daripada kampung. Nah gitu ya. Lebih jauh rasa rindu dan kangen itu ingin berangkat ke kota Mekah. Kembali tawaf di Ka'bah adalah nikmat yang luar biasa. Karena saya tinggal di sana enak sekali. Nah, cuman ya itu tadi ya, waktu tinggal di sana itu namanya tinggal di situ ya. Nah, sesudah pulang baru terasa. Kan kata Bang Haji Oma gitu kan? Kalau sudah tiada baru terasa. Tenenet gitu ya. Bukan. Sesudah kita pulang, ya Allah, terasa banget tuh. Kangennya luar biasa kemana? Ke kota Makkah. Apalagi di Madinah. Di Madinah ada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita di Madinah bisa kapan saja kita salam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, nikmatnya luar biasa ketika mengucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di banyak hadis yang sahih
Disabdakan oleh Rasulullah SAW, jika ada orang nanti, kata Rasulullah, dari umatku datang mengucapkan salam kepadaku di depan makam ini, maka Allah izinkan aku menjawabnya, kata Rasulullah SAW. Cuman telinga kita karena banyak dosanya, dengerin dangdut, dengerin Ahmad Dhani, dengerin siapa, jadi jawaban Rasulullah SAW itu terhalang. Tapi ketika Al-Quran salawat di telinganya, maka ketika Rasulullah SAW jawab, itu bisa terdengar oleh orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Nah, ini saudara kita mau berangkat nih, mudah-mudahan Allah kasih jalan yang lancar, berkah, sehat, dari sejak nanti berangkat dari rumah, di pesawat landing di Jeddah, ke Madinah dulu ya Pak ya, ke Madinah, Mekah, semuanya Allah mudahkan, Allah lancarkan. Cocok cuacanya, selera makan pun cocok, kawan sekamar pun cocok, ya kan? Kawan satu bus, jadi enak sampai nanti pulang membawa umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya coba mau bilang begini ke Bapak Tambat ya. Nanti kalau di Madinah, usahakanlah sering mengucapkan salam ke Rasulullah SAW. Memang secara program nanti untuk dekat ke makam seperti benar-benar di depannya itu mungkin cuma sekali kali dikasih oleh travelnya. Tapi kalau kita mandiri bisa, tinggal nanti Bapak pelajari kan ada namanya pintu as-salam, babus salam. Itu tetap dibolehkan kita, sepengetahuan saya, lewat untuk mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Itu sering dilewatkan oleh yang berangkat umroh. Kalau sampai Madinah, namanya sampai Madinah, sering-seringlah ketemu Rasulullah SAW. Sekarang kalau Raudhah kan peraturan udah ketat ya, hanya boleh sekali kita kalau datang ke Madinah. Itu pun perizinannya luar biasa. Tapi kalau bersalam ke Rasulullah SAW itu boleh. Kalau kita udah tahu caranya, nanti boleh berkali-kali. Maka mudah-mudahan Allah kasih jalan nanti, seringlah datang ketemu Rasulullah SAW dan ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Safwat Allah. Gitu ya. Sering-sering nanti datang, karena itu kenikmatan yang luar biasa, itu fadilah yang luar biasa. Mudah-mudahan disambut oleh Rasulullah SAW. Oh, kalau sudah disambut oleh Rasulullah SAW, Masya Allah, rezeki yang luar biasa. Kemudian di Madinah, kalau nanti ada yang bisa bawa, ziarahlah ke makam Baqi', masuk ke dalam. Itu biasanya pagi-pagi dibuka setelah sholat subuh selesai dan setelah sholat asar selesai. Datanglah ke sana. Kalau bisa pula pembimbingnya ikut. Kalau dia tertarik, biasa. Kalau saya sangat tertarik itu kalau lagi bimbing umroh, biasanya saya tawarkan malah, ayo nanti habis asar saya tunggu di pintu sekian, siapa yang mau ikut ziarah makam Baqi'. Karena ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada Fatimah radhiyallahu anha, ada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Kita salam kepada mereka. Mudah-mudahan ziarah, kan kata Rasulullah SAW, ziarah kubur itu mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri menuju tempat itu. Nah, itu saya kira mudah-mudahan Bapak nanti bisa. Selama di Madinah, Bapak Tambat dan istri nanti yang akan ikut ini kan, selama di Madinah sedikitlah bicara, banyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jangan banyak ngomong. Sebenarnya 7 hari kita umroh itu selama Mekah Madinah, kalau bisa ngomong benar-benar seperlunya.
pegang tasbih atau tasbih yang biasa atau yang elektronik ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena kita lagi di kotanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cocok pula nih Pak Tambat ini. Nanti di Madinah nih banyakin selawat karena pas lagi di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pas di bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sya'ban ini kan. Jadi ketemu tuh. Dan pas pula di bulan turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan nanti Pak Tambat dan istri dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak salawatnya selama di Madinah. Kalau bisa targetin 100.000 salawat harus selesai. Target tuh 100.000 salawat kalau selesai. Nanti kalau selesai 100.000 salawat jangan minta hajat tapi Pak Tambat ya. Terus kalau selesai nanti 100.000 salawat mintanya apa? Tolong ampuni saya ya Allah. Nah, karena hajat yang paling indah sebenarnya kalau lagi dikasih Allah makbul waktu adalah ampunan dosa. Hajat yang lain itu mah gampang. Nih kalau dosa udah diampuni, apalagi yang dibutuhkan? Minta nih, ampuni saya ya Allah dan tolong jaga saya ya Allah agar mulai hari ini sampai saya meninggal tidak lagi melakukan yang kau larang ya Allah. Itu doa-doa para aulia, doa-doa para nabi ya. Mereka selalu minta, tolong jaga saya Allah agar tidak lagi meninggalkan perintahmu, agar tidak lagi mengerjakan laranganmu. Minta ampun dan minta dijaga oleh Allah. Sesudah saya yakin kalau bisa selawat 100.000 kali selama di Madinah, mudah-mudahan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu Madinah. Akhirnya Bapak berangkat ke kota Makkah Al-Mukarramah. Nanti pasti diatur mandi ihram di Madinah, ya kan? Pakai di hotel, pakai kain ihram. Biasanya disarankan oleh travel di hotel sudah ganti kain ihram, sehingga ketika sampai di Bir Ali kita tinggal apa? Melakukan sholat sunnah ihram. Nanti sebelum sholat sunnah ihram atau mulai dari sekarang Pak Tambat ya, mulailah meminta maaf ke semua orang. Selalu pesan guru kita, kalau mau umroh, minta maaf semua orang. Semua orang. Usahakan tidak ada sangkut paut apapun sama siapapun ketika kita berangkat umroh. Jangan sungkan, maafkan saya kawan ya, maafkan saya bang ya, maafkan saya adik ya, maafkan saya ayah, maafkan saya ibu, semuanya. Saya berangkat umroh. Karena nanti gini, kata para guru-guru kita, nangisnya udah bener, sholatnya udah bener, khusyuknya udah dapet. Ketika dinaikkan semua doa-doa ini di depan Allah SWT, ada catatan orang yang belum memaafkan kita. Nah itu repot ini Pak. Karena Allah SWT menjelaskan ke kita, para ulama juga menjelaskan ke kita, apa kata para guru-guru kita? Kalau hablum minallah, itu bisa Allah selesaikan. Tapi kalau hablum minan nas, kita harus apa? Minta maaf. Nah, kadang-kadang doa-doa kita ini tertahan karena masih ada orang yang belum maaf sama kita. Maka minta maaf yang sebanyak-banyak kepada saudara-saudara kita yang masih ingat. WA aja minta maaf. Sekarang kan ada WA, ada video call, ada SMS, ada macam-macam. Sampai nanti di kota Mekah, umrah, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Saran saya Pak Tambat harus berani nih botak. Karena orang Indonesia itu agak ragu itu kalau botak. Karena gantengnya itu enggak, sebenarnya bertambah kalau botak. Buktinya Ahmad Dhani ganteng juga kan. Itu saran tapi kan kata Rasulullah SAW gini, kalau orang yang botak itu didoakan 3 kali oleh Rasulullah SAW, orang yang bercukur didoakan berapa?
1 kali oleh Rasulullah SAW. Nah, tentu kalau secara detail di umroh sudah dipelajari pasti di waktu manasik. Yang ingin kami ingatkan Pak Tambat, selama di Mekah ada beberapa hal yang harus diusahakan. Walau sekarang kondisinya saya dengar dari teman-teman saya sudah lebih susah. Pertama, tawaf lebih banyak. Tapi kan katanya sekarang susah masuk ke pelataran tawaf Pak ya. Harus pakai ihram. Nah, tinggal kita ya udah walaupun nggak ke Tan'im karena mau tawaf pakai ihram gitu. Karena gini Pak Tambat dan Ibu ya. Amalan yang Allah sangat suka dan hanya bisa dilakukan di Mekah itu apa? Tawaf. Amalan yang lain bisa kita lakukan di masjid ini kan? I'tikaf, baca Quran, sedekah, sholat, bisa kita di sini. Tapi kalau tawaf hanya bisa di Ka'bah. Maka kami waktu jadi santri di sana, guru-guru kita itu selalu yang banyak tawaf, yang banyak tawaf. Maka dulu Al-Fakir selalu sebelum sholat tawaf. Karena kita di sana itu mengetahui, bagi kami santri di sana ya Pak ya, tawaf yang paling enak itu sesudah azan. Itu enak sekali tawaf. Di zaman kayak saya ya, sesudah azan tawaf. Nanti selesai 7 keliling itu kita masih sempat sholat qabliyah. Karena orang sesudah azan, semua orang sesudah azan apa? Siap-siap di barisan apa? Sholat. Dia mau qabliyah. Biasanya itu Ka'bah sepi di zaman kira-kira tahun 2003 sampai 2011. Kalau sekarang nggak tahu saya lagi. Di zaman itu kita tawaf tuh. Bisa 5 kali sehari semalam biasanya kita tawaf. Karena itu amal yang paling keren. Kalau sekarang nanti gimana? Coba Bapak pelajari. Tawaflah sebanyak-banyaknya. Kemudian usahakanlah selalu di Masjidil Haram duduk di posisi bisa melihat Ka'bah. Saya juga belum tahu nih kondisi sekarang nih. Kenapa? Karena orang yang melihat Ka'bah kan gini Pak, semua amalan perlu niat baru dikasih pahala. Ada 3 amalan nggak perlu niat dapat pahala. Apa itu? Pertama, melihat wajah emak kita. Jadi yang masih hidup ayah ibunya ngelihat doang itu sudah dapat apa? Pahala. Berapa kali kita ngelihat wajah emak kita? Sehari semalam yang masih hidup nih. Yuk, kadang-kadang banyak orang yang lupa itu ya. Emaknya dibiarin aja. Biasanya kayak gitu. Banyak yang begitulah. Tapi Jamaah Al-Barkah ini saya yakin nih orang-orang yang sayang semua sama emaknya ini. Jadi sering ketemu emaknya. Kan gitu ya. Tuh, ngelihat wajah emak. Yang kedua, melihat Al-Quran. Al-Quran itu Pak, dilihat aja kita berpahala. Dilihat aja kita berpahala sudah. Yang ketiga, melihat Ka'bah. Maka kita dulu sebagai santri di sana selalu berusaha duduk bisa langsung melihat Ka'bah. Dan itu kalau kami santri waktu itu ya, terutama di bulan-bulan dompet lagi kosong, memang amalan yang paling tepat adalah duduk melihat Ka'bah. Itu luar biasa Pak itu. Entah karena kita memang memasang wajah memelas atau gimana, nggak tahu nih kita ya. Kalangan kita santri, kalau dompet udah semakin tipis, sudahlah duduk di Ka'bah, melihat Ka'bah sambil baca Quran atau sambil murojaah. Tapi ini luar biasa ya Pak ya. Itu kontan itu nggak lama akan ada orang yang datang nyalamin kita, tergantung keikhlasan hati nanti nih. Kalau tawakalnya tinggi, itu bisa isi salam tempelnya 500 real Pak itu. Itu. Tapi kalau niatnya memang akan datang orang yang salam tempel, biasanya 5 real yang datang Pak. Itu tergantung banget sama niat. Kalau niatnya lillah, dia pakai niatnya lillah, mau melihat Ka'bah, baca Quran, menikmati suasana Ka'bah bersama Allah SWT. Itu nanti datang yang nyalam tuh 500 real, bisa lebih bahkan. Tapi kalau dari rumah dia bilang, waduh, duit udah habis nih.
Ya, gitu kan? Langsung niatnya dari rumah, mau duduk depan Ka'bah, moga-moga ada orang yang datang salamin kita pakai uang. Biasanya rata-rata nih semua kita ngaku nih sebagai serama santri. Itu 5 real Pak isinya itu nanti itu. Jadi grade-nya turun jauh sekali. Di situ kita belajar betapa benar ya, orang yang lillah itu akan Allah kasih hal yang sangat luar biasa gitu. Nah, mengusahakan itu mudah-mudahan nanti bisa. Nah, kemudian saya nggak tahu nih Bapak nih hari ini kan hari apa nih sekarang Pak ya? Kamis ya. Oh ini Jumat. Hari Jumat ini ya? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ini janganlah kayak gitu Pak Haji. Bisa jadi. Berarti Jumat lagi nanti di Mekah Bapak kan? Hari terakhir mungkin. Nah, hari Jumat nanti di Mekah, diusahakanlah itu semua wirid hari Jumat, karena kan jarang-jarang kita punya kesempatan hari Jumat di tanah haram kan gitu, Mekah gitu. Maka bila nanti ada rezekinya hari Jumat di Mekah, coba itu dimaksimalkan, baca Qur'annya, istighfarnya, termasuk sedekahnya dan lain sebagainya, itu dimaksimalkan. Malam Jumatnya tahajud, ya kan? Tahajudnya di Multazam. Pak Tambat ya, kalau nanti dapat rezeki malam Jumat di Mekah, usahakan tawaf di malam Jumat itu. Ya, jam 12 baru berangkat tawaf, oke? Tapi saya nggak tahu nih Bapak ini kondisinya gimana. Kalau dapat alhamdulillah tuh. Tawaf dulu jam 12 atau jam 1, selesai tawaf, sholat sunat tawaf, kan gitu ya. Selesai sholat sunat tawaf, pergilah ke Multazam. Itu Bapak ngumpulinnya tempat paling mulia, waktu paling mulia, kondisi paling mulia, di tempat doa yang paling dianjurkan Rasulullah SAW, Multazam. Wah itu apalagi selama tawaf, zikirnya semua minta maaf. Ya, ini juga termasuk harus disampaikan ke Pak Tambar dan istri nih. Jangan terlalu terfokus sama doa tawaf yang di buku itu. Saya tuh sering bilang, kenapa kalau tawaf harus baca Allahumma, kan gitu biasanya gitu kan? Ini kita mau ujian akhir nasional apa? Sampai harus persis sekali kayak gitu, enggak Pak. Tawaf itu banyak-banyaklah apa? Minta maaf sama Allah. Kalau perlu putaran pertama minta maaf, putaran kedua bersyukur kepada Allah, putaran ketiga selawat kepada Nabi, putaran keempat sampai putaran kedua minta maaf aja semua. Maafkan saya Allah, ampuni saya Allah, terus saja begitu Pak. Ya, jam 1 tadi tawaf, sehingga jam 2 selesai sholat sunat tawaf, berangkat ke Multazam, berdoalah sebanyak-banyak di Multazam. Dan doa di Multazamnya juga lebih baik banyak-banyak minta maaf lagi kepada Allah, minta ampun lagi kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas semua kesempatan yang Allah beri. Gitu ya. Karena Allah bilang, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di Mekah itu nanti banyak orang yang kerjaan minta dunia mulu dan dia tidak dapat apa-apa nanti di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang nanti diberi rezeki oleh Allah saat di Mekah doanya minta dunia yang baik, kemudian apa? Akhiratnya juga baik dan dijauhkan dari neraka. Wa qina adzabannar. Nah, kita selama di Mekah nih yang akan diberikan kesempatan Pak Tambah dan istri, mintalah sebanyak-banyaknya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia apa? Diampuni oleh Allah. Kebaikan di akhirat apa Pak? Juga diampuni oleh Allah SWT. Nah, baru hajat-hajat yang lain nggak usah terlalu sering-sering diulang, justru minta maaf dan bersyukur yang paling banyak diulang ke orang-orang yang berdoa di Mekah. Itu kalau yang didapat hari Jumat Pak Tambat ya. Di Mekah, saya nggak tahu nih Pak Tambar dan istri, mudah-mudahan sudah terbiasa, saya yakin sudah terbiasa baca Quran.
Kalau sudah ada bacaan selama ini di juz keberapa, coba tolong dilanjut di Mekah nanti. Dan bikin target 4 hari khatam Al-Quran. Karena kalau mengkhatamkan Al-Quran di Mekah, Pak, berarti dapat pahala berapa? 100.000 kali khatam. Kapan lagi kita bisa menghatami Al-Quran 100.000 kali? Ya kan? Ayo, khatamkan Al-Quran berapa kali, Pak? Sekali aja nanti di sana. Pahalanya dapat berapa? 100.000 kali. Nah, itu kesempatan yang Allah kasih, tapi kan cuma 4 hari ini di Mekah kan. Ah, itu bagaimana tuh caranya itu? Kita kalaupun nggak terdapat ya habis itu Al-Quran di sana dibaca terus Al-Quran terus. Karena kita sampai di Mekah, di Madinah saya ngajaknya bersolawat terus karena kita sedang di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat di Mekah karena di situ tempat turunnya wahyu, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Saat dikasih kesempatan oleh Allah SWT tinggal di Mekah, kan orang umroh dikasih kesempatan oleh Allah berapa hari? 4 hari saja. Jadi justru jangan banyak istirahat 4 hari ini. Jangan. Itu kalau perlu tempat tidur itu nggak kesentuh itu karena di Masjidil Haram itu kan enak, Pak. AC ada, apa semua ada. Itu zaman saya masih jadi santri baik-baik dulu ya. Itu habis baca Quran, habis murojaah nyender ketiduran. Bangun lagi baca Quran lagi. Nah, enak, Mekah itu enak. Di dalam Masjidil Haram itu enak. Apalagi santri, apalagi ada orang lihat kita baca Quran, itu nanti ada yang naruh kurma di depan kita, ada yang naruh air zam-zam di depan kita. Jadi bagi orang yang punya kesungguhan ingin baca Al-Quran banyak, sangat besar peluangnya. Sayangnya kebanyakan orang yang umroh, dia bukan yang ngabisin waktu baca Quran, malah malu nanti nggak bawa oleh-oleh. Makanya kalau orang berangkat umroh jangan minta oleh-oleh. Bilang, tolong sebut nama saya di sana. Ngapain oleh-oleh? Nah ini Pak ya, income oleh-oleh terbesar Mekah Madinah itu dari mana dapatnya? Indonesia. Itu barangnya hampir 30-40% dari mana datangnya? Tanah Abang. Jadi orang haji Indonesia itu beli barang ya, jadi orang Cina ngirim ke Tanah Abang, kan? Tanah Abang ngirim ke mana? Ke Jeddah. Sebagian ada yang direct dari mana? Dari Cina langsung ke Jeddah. Oleh orang Indonesia dibeli, dibawalah ke mana? Ke Indonesia, dibagilah oleh. Saya bilang, Pak, mau umroh atau mau belanja? Kalau perlu bilang sama warga, aku nggak boleh oleh. Oleh-olehnya apa? Beli aja korma zam-zam. Karena yang asli dari Mekah hanya 2. Korma zam-zam. Sudah. Yang lainnya ini yang baju yang gue pakai ini kawan aku kemarin pulang umroh. Kalau dicek nih made in apa ini? Cina. Ini dibikin di Cina ini, Pak. Barangnya jadi bawa dari sana. Itu dari Cina sudah. Artinya gini, kita juga masyarakat yang ditinggal berhenti memikirkan orang pulang umroh bawa oleh-oleh. Supaya orang yang berangkat umroh ini tidak tertuntut secara sosial harus bawa oleh. Ini kan kita kalau nggak bawa oleh-oleh nanti dibilang apalah, dibilang inilah macam-macam. Sehingga orang yang berangkat umroh kerjaannya apa di sana? Ada listnya, boneka onta lah, rumput Fatimah lah, rumput Aisyah lah, hati onta lah, apa lagi? Kadal Mesir lah, apa macam-macam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ente mau umroh apa mau ngapain gitu loh. Kalau mau umroh ya ngabisin waktu di mana? Di masjid, bukannya di mall. Boleh nggak ke mall? Boleh. Bikinlah waktunya. Bikin. Ada. Dah habis. Dah tutup koper. Nggak ada lagi mall. Sisanya apa? Baca Quran di masjid. Jarang orang yang melakukan itu, Pak. Makanya dulu kita pernah diskusi itu.
Umroh terbanyak Indonesia, haji terbanyak Indonesia. Tapi kelakuan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bisa kita robah kalau kita semuanya coba mulai pelan-pelan. Mungkin selanjutnya Pak Tambat ya, baca Quran malam Jumat tadi sudah ya, banyakin tawaf. Kalau bisa baik di Mekah atau di Madinah, siapkan uang receh Pak, sereal atau 5 real. Karena bersedekah ini kan amalan yang luar biasa ya Pak ya. Nanti di Madinah kepada siapa sedekahnya supaya Bapak nggak bingung milihnya, mending ke merbot masjid itu sudah. Kan kelihatan yang berseragam-seragam itu kan. Kalau dulu seragamnya hijau, sekarang kemarin Pak Sirna apa? Hijau masih kan? Nah itu udah, daripada mikir mau sedekah kemana, karena gaji mereka itu Pak kecil. Gajinya teman-teman yang merbot Masjidil Haram itu kecil, maksudnya kecil untuk ukuran hidup di sana ya. Kalau dibawa ke Indonesia lah lumayan sebenarnya, tapi untuk digaji di sana, dimakan di sana, itu mereka senang kalau kita kasih 2 real, 5 real gitu. Banyakin sedekah. Jadi banyakin sedekah, sholawat kalau di Madinah, di Mekah itu banyakin sedekah, Al-Quran, tawaf, usahakan malam Jumat kita tawaf, tahajud dan lain sebagainya. Dan Bapak Tambat nanti baik di Mekah atau di Madinah, usahakan melakukan sholat sunat tasbih sekali seumur hidup kan kata Rasulullah minimal kan. Nanti kalau tidak tahu tata caranya boleh WA saya, nanti saya kasih tuntutan sholat sunat tasbih supaya nanti di Mekah sekali, di Madinah sekali. Saya kira mudah-mudahan Allah kasih jalan yang lancar, dibantu oleh Allah sehingga amalan-amalan Mekah, Madinah bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Pulang nanti membawa pahala umroh yang mabrur. Saya kira kan Pak Tambat nih waktu kita di Pak Haji Suara datang ya kan, di situ sudah coba kita ingatkan tentang jangan apa kalau waktu itu ya, jangan sombong ya kalau nggak salah saya bilangnya. Itu juga jangan lupa karena saya ingat Pak Tambat ikut di situ di mana mendengarkan kita Walimatus Safar. Jadi saya tidak ulangi tentang tidak bolehnya kita sombong selama di Mekah dan selama-lamanya. Juga nih sebagai penutupan Pak ya, Pak Tambat ini sama Ibu akan berangkat berdua. Pak, di Mekah Madinah ini karena saya jadi guide umroh itu lumayan 8 tahun ya. Godaan suami istri bertengkar di sana itu besar. Itu ujiannya luar biasa Pak. Itu entah kenapa saya lihat tuh berantem mulu kalau suami istri itu di sana. Itu. Jadi hati-hati nanti ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak ya udah sabar aja udah dulu gitu ya. Makanya jangan bikin konsep tunggu-tungguan di sana. Jadi poskonya di mana? Kamar udah. Yang bikin sering bertengkar itu nggak apa? Si suami istri ini mau belakon romantis. Jadi pulang dari masjid pengen apa? Gandengan, ya kan? Nggak tahu lah aku ya. Oke, janjianlah mereka di pintu nomor berapa, betul nggak? Setiap habis sholat. Ini kasus yang sering terjadi. Suaminya udah nungguin tuh di pintu itu, nggak datang istrinya, kesel. Sampai di restoran kan pasti jam makan nih. Bukan, kalau habis masih mending kita bisa cari kan gitu ya. Yang dia lihat apa? Istrinya sedang makan di situ Pak. Itu keselnya minta ampun. Lu gua tungguin lo di pintu lu makan di sini. Kata istrinya apa? Aku udah nungguin abang lebih dari berapa menit, tapi abang nggak kelihatan. Aku pikir abang udah sampai di sini. Sampai di sini aku lapar makan. Itu Pak, udah. Kita harus terpaksa datang nengahin gitu. Makanya nanti di Mekah Madinah itu wahai suami istri, ini anggap aja di padang mahsyar, ente ketemu Allah, ane ketemu Allah, udah selesai. Gitu. Sering itu yang bikin bertengkar itu biasanya janjian di pasar, janjian di sini, apalagi janjian di pasar Pak.
Janjian di pasar, bapak lupa bawa dompet. Si bini ngelihat gamis, pas pula dia suka. Bapak mah taruh udah, ya udah, kita ambil dulu duitnya ke kamar. Dia ambil duitnya ke kamar, nyampe lagi situ, hilang barangnya. Aduh itu. Aduh udah, Pak, repot itu. Makanya nanti konsepnya sepakat dulu. Di Mekah Madinah itu anggap aja lagi di padang mahsyar. Ngerti nggak padang mahsyar, Pak? Padang mahsyar kan kata guru-guru kita semuanya apa? Nafsi. Masing-masing aja udah, nggak usah belagak-lagak romantis di Mekah Madinah mah. Allah yang tahu ente romantis apa tidak. Udah. Titik gitu loh. Karena saya lihat sering jadi perkara. Kalau Mekah Madinah itu orang yang sering jadi perkara itu. Masalahnya ada aja. Lagi tawaf, nggak usah juga lagi tawaf sosok pengen gandengan, nggak usah. Udah dek, kalau tawaf abang tawaf. Cari Allah di sini, harus ketemu kau, karena abang juga akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita sama-sama nyampe, gandengan itu nggak ada artinya sudah, Pak. Ada yang jawab gini, kan lebih enak lagi Ustaz, doanya nyampe berdua, gandengan juga. Allah, banyak kali cengkunek kau. Itu dia. Gitu. Oke, gitu Pak Haji ya. Jangan dulu begitu. Ya, ini pengalaman saja saya cerita. Mudah-mudahan nanti kecuali Pak Tambat sama istri segedek apapun nanti jangan bertengkar. Ah, itu juga bisa. Gitu ya. Jadi kalau lagi tahan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sehingga reda lagi, enak lagi gitu ya. Saya kira mudah-mudahan nanti Allah mudahkan jalannya Pak Tambat sama istri, dan kita semua ini dipanggil oleh Allah umroh ataupun haji ya. Jangan merasa mustahil semuanya kita yang di sini ya. Mau ada duit atau nggak ada duit, kalau doanya kenceng sekenceng-kencengnya, saya yakin pasti sampai. Gitu ya. Doa terus. Jangan lupa setiap habis sholat, ya Allah aku pengen umroh, pengen haji. Saya tanya dulu, jawab di hati masing-masing. Yang belum umroh, berapa kali kau doa umroh sehari semalam? Kalau kurang dari 5 kali, insya Allah nggak berangkat. Ya, insya Allah nggak berangkat. Tapi kalau lebih dari 5 kali, saya yakin pasti berangkat. Kan doa yang paling makbul kapan? Kapan? Setelah sholat fardu. Doa yang paling mustajabah itu di antara semua waktu adalah setelah sholat 5 waktu. Angkat tangan, ya Allah aku pengen haji, pengen umroh, Engkau maha kuasa, pasti bisa ya Allah. Dan terus mudah-mudahan kita diberangkatkan, Pak Haji, Pak Tambat dimudahkan, ala hadzihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atika wa 'ala dinika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah, bantulah, berilah bantuanmu ya Allah kepada Pak Tambat dan istrinya agar perjalanan umrahnya mabrur. Terimalah amal ibadah mereka nanti di sana ya Allah. Maafkan dosa mereka nanti di sana ya Allah. Beri mereka izin agar pulang menjadi hamba yang lebih baik ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kami yang belum berangkat ya Allah, beri rezeki ya Allah, beri kesempatan ya Allah, agar kami juga berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kami juga bisa mengunjungi rumahmu Ka'bah al-Musyarrafah, umrah dan haji ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.